Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik manajemen risiko di dalam organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota. Kenalkan, nama saya Denny Suryanggara dengan NIM 2424 1010 2031. Perkenalkan, nama saya Zaki Fahil Fatih Purnomo dengan NIM 2424 1010 2001. Kenalkan, nama saya Nanda Jaya Pramadani dengan NIM 2424 1010 2007. Perkenalkan, nama saya Afif Muhammad Darmawan dengan NIM 2424 1010 2043. Perkenalkan, saya Raditya Vanca Nabia dengan NIM akhir 2073. Oke, jadi kelompok kami memilih studi kasus kebocoran data yang dialami oleh Bank BSI. Jadi sebelum kami memaparkan kebocoran data yang terjadi dalam Bank BSI, kami awali dulu dengan pengenalan singkat Bank BSI ini sendiri. Jadi Bank BSI sendiri ini diresmikan atau didirikan pada 1 Februari 2021. Bank BSI sendiri ini merupakan bank syariah milik negara, dan perusahaan ini itu merupakan hasil gabungan antara beberapa bank-bank syariah yang ada di Indonesia seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kemudian 2 tahun setelah kelahirannya, tepatnya di 2023, di 8 Mei, itu ada serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok Lockbit, yang mana kelompok tersebut mampu mencuri data dan melakukan enkripsi data sebesar 1,5 terabyte, yang di dalamnya itu mencakup data-data nasabah dan data-data karyawan. Beberapa sumber mengatakan jika kelompok tersebut berhasil mencuri kurang lebih 15 juta data, kemudian 15 juta data tersebut berasal dari 9 database. Untuk 1,5 terabyte ini merupakan kasus pencurian data terbesar, karena umumnya jika sebuah data tersebut dicuri dengan kecepatan internet 25 Mbps dan dilakukan 24 jam nonstop, itu diperlukan waktu 6 hari. Jadi kalau itu dilakukan 6 hari, berarti serangan ransomware sendiri ini terjadi itu sebelum tanggal 8 Mei, tepatnya di tanggal 2 Mei 2023. Jadi waktu pastinya kapan serangan tersebut terjadi itu sulit dipastikan, karena bisa jadi antara kecepatan internet yang sangat tinggi atau enggak memang sudah lama terjadi serangan ransomware. Kemudian Lockbit sendiri ini memiliki semua password layanan internal maupun eksternal bank. Kemudian ini beberapa prediksi kami aset yang dimiliki oleh Bank BSI, karena susah sekali untuk mencari data-data aset yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi di sini kami memprediksi beberapa gambaran besar di dalam Bank BSI sendiri. Jadi ada server, ada database, kemudian ada penyimpanan database-nya, ada laptop dan monitor yang digunakan si karyawan untuk melayani nasabah. Kemudian ada router dan switch ini untuk mengkomunikasikan data antar satu cabang dengan cabang lain. Kemudian ada firewall di sini untuk melindungi sistem agar serangan eksternal bisa dicegah terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan identifikasi resiko TI. Nah, di sini terdapat sebuah tabel di mana daftar dari resikonya yang terdiri dari resiko pertama dengan ID resiko R1, dengan resiko
time ATM dengan penyebabnya yaitu kerusakan pada komponen mengakibatkan nasabah gagal melakukan penarikan dana dan diklarifikasikan dengan kategori operasional. Dengan ID resiko R2, resikonya kerusakan pada perangkat jaringan yang meliputi router atau speed switch yang menyebabkan kerusakan pada fisik hardware atau salah satu konfigurasi yang mengakibatkan gangguan komunikasi data dan dapat tertundanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan diklarifikasikan sebagai kategori operasional. ID risiko dengan R3 dengan risiko serangan hacker pada sistem perbankan penyebabnya seperti virus malware, DDoS, phishing, vulnerability exploit yang mengakibatkan risikonya tersebar datanya yang bersifat penting atau confidential yang diklarifikasikan sebagai kategori keamanan dan operasional. Dan risiko R4, hilangnya device yang dipinjamkan yang menyebabkan kelalaian pegawai atau pencurian yang berakibatkan data sensitif bocor dan berpotensi pencurinya mengakses data-data penting yang terdapat di dalamnya yang dapat diklarifikasikan di kategori keamanan dan finansial. Dan ID risiko R5 dengan risiko data gagal dilakukan backup yang menyebabkan kapasitas penyimpanan penuh, salah konfigurasi, human error, dan mengakibatkan data penting dan sensitif yang disimpan rawan hilang sehingga mengganggu kegiatan operasional dari perusahaan. Dan diklarifikasikan di kategori teknologi dan keamanan. Di risiko R6 dengan risiko server down, penyebabnya overload serangan DOS, akibatnya menurunkan produktivitas baik kegiatan yang dilakukan oleh karyawan maupun nasabah, diklarifikasikan dengan kategori operasional. Selanjutnya yaitu dengan risiko R7, risiko kerusakan pada sistem yang menyebabkan rusak pada fisik malware error. Akibatnya data-data penting gagal disimpan maupun diambil, klasifikasinya teknologi dan operasional. Dan risiko R8 server overcheat yang menyebabnya calling sistem data berakibat risiko kerusakan permanen pada beberapa komponen dan kategori operasional. R9 heuristik yang membengkak untuk cooling sistem database menyebabkan pendinginan tidak efisien, aktivitas server sedang tinggi atau overheat yang mengakibatkan biaya operasional membengkak. Verifikasi kategori finansial. Dan ID risiko R10 denda akibat pelanggaran keamanan tidak memenuhi standar peraturan, biaya yang dikeluarkan akan menjadi penghambat dalam kegiatan operasional. Saya dulu citra bank di mata masyarakat akan menjadi buruk dan kategorinya finansial. Dan kategori ID risiko R11 di mana risikonya yaitu usia perangkat mungkin terlalu tua atau ketinggalan zaman, perangkat yang dipakai lebih dari 5 tahun atau sudah tidak mendapatkan support vendor yang menyebabkan gangguan operasional dan sistem rentan terhadap serangan. Klarifikasi kategori teknologi. Dan ada risiko R12, risiko kebanjiran, kebakaran atau kerusuhan yang disebabkan oleh faktor eksternal atau dari luar dan bencana alam ataupun manusia seperti demo. Akibat langsungnya aset rusak dan layanan dapat berhenti beroperasional. Klasifikasi kategori bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan metrik risk assessment di mana probability dikali impact. Nah, di mana terdapat dari risiko yang tadi yaitu risiko downtime ATM yang disebabkan karena kerusakan komponen. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan pilihan jawaban untuk probability-nya yaitu dengan jawaban sangat kecil dengan nilai 1, kecil dengan nilai 2, sedang dengan nilai 3, besar dengan nilai 4, sangat besar dengan nilai 10. Dan jawaban untuk impact yaitu sangat ringan dengan nilai 1, ringan dengan nilai 2, sedang dengan nilai 3, berat dengan nilai 4, ekstrim dengan nilai 5. Yang pertama yaitu downtime ATM yang disebabkan karena kerusakan komponen dengan probability-nya 5, impact 4, di mana menjadi 12 dengan level 2 sedang. Yang kedua, kerusakan pada perangkatan jaringan yang meliputi router atau switch dengan 3, 5 yang menjadi probability dengan impact-nya 15 dengan level 2 sedang. Di mana serangan hacker pada sistem perbankan 5 probability 5, impact-nya 5 dengan probability dan impact-nya 2025.
25 dengan level 1 tinggi. Dilanjut dengan hilangnya device yang dipinjamkan dengan 3 yang menjadi probability kali impact 9 dengan level 3 rendah, dan data dilakukan backup dengan probability 3 impact 4 dengan nilai 12 level 2 sedang, dan dengan yang keenam server down dan dengan resiko server down dengan probability dan impact-nya 16 dengan tingkat keamanan tingkat keutamaan dengan level 1 yaitu sangat tinggi. Yaitu lanjut dari yang ketujuh, kerusakan pada sistem penyimpanan dengan probability dengan impact-nya 15 dengan tingkat keutamaan level 2 sedang, dan server overheat probability kali impact-nya 15 level 2 sedang, balistik yang menimbulkan untuk cooling sistem database dengan probability impact-nya 8 level 3 rendah, dengan resiko denda akibat pelanggaran keamanan dengan probability kali impact 12 level 2 sedang, dan resiko usia perangkat terlalu tua dengan probability impact 6 level 3 rendah, resiko kebakaran dan kerusuhan dengan probability kali impact 12 dengan level 2 sedang. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tabel dari matrix risk assessment, yaitu probability plus impact-nya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk pilihan jawaban probability-nya, yaitu untuk nilai 1 yaitu sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Dan pilihan jawaban untuk impact-nya pun sama, hampir sama, yaitu nilai 1 untuk sangat ringan, nilai 2 ringan, nilai 3 sedang, nilai 4 berat, nilai 5 ekstrim. Nah, untuk di sini ID resiko R1, untuk resikonya sendiri yaitu downtime ATM yang disebabkan karena perusakan komponen. Di sini probability-nya untuk kelompok kami menetapkan yaitu 3. 3 ini termasuk sedang, lalu impact-nya yaitu 4, ini termasuk berat. Dan probability plus impact-nya yaitu 7 di total. Nah, 7 ini termasuk di level 2, yaitu tingkat keutamaannya yaitu sedang. Untuk yang R2, kerusakan pada perangkat jaringan yang meliputi router atau switch, di sini probability-nya yaitu 3, untuk impact-nya yaitu 5. Impact-nya di sini sangat ekstrim, yaitu karena kerusakan perangkat jaringan ini bisa merusak seluruh jaringan yang ada di organisasi atau tempat tersebut. Jadi impact-nya di sini sangat tinggi. Untuk totalnya probability plus impact yaitu 8, levelnya masih di sedang karena probability-nya masih rendah. Bukan rendah, yaitu sedang. Untuk yang selanjutnya R3, serangan hacker pada sistem perbankan. Nah, untuk probability-nya yaitu 5, di sini sangat besar. Lalu untuk impact-nya juga sangat besar. Jadi probability plus impact-nya totalnya yaitu 10. Nah, di sini termasuk sangat tinggi ya untuk risiko ini. Lalu untuk yang R4, hilangnya device yang dipinjamkan. Di sini probability-nya 3 yaitu sedang. Lalu impact-nya juga sedang di sini. Untuk totalnya yaitu 6, masih di level rendah untuk hilangnya device yang dipinjam. Lalu untuk R5, data gagal dilakukannya backup. Nah, di sini probability-nya yaitu 3, impact-nya di sini masuk ke 4, lalu probability plus impact-nya yaitu 7. Untuk tingkatnya masih di sedang. Nah, untuk yang server down ini probability-nya yaitu 4, termasuk besar, lalu impact-nya juga berat di sini yaitu 4. Untuk totalnya yaitu 8. Levelnya ini termasuk tinggi karena server down ini bisa menghambat semua pekerjaan yang ada di organisasi tersebut, jadi tidak bisa dilakukan sama sekali. Hampir mirip dengan kerusakan jaringan yang tadi. Cuman di sini
untuk server itu tidak bisa digunakan sama sekali, tidak ada penggantinya sama sekali. Untuk yang selanjutnya di risiko R7, untuk risikonya kerusakan pada sistem penyimpanan. Di sini probability-nya 3, tapi impact-nya di sini sangat besar, yaitu ekstrim. Untuk probability plus impact-nya yaitu 8, tingkatnya masih di sedang. Untuk server overheat, di sini probability-nya 5, untuk impact-nya juga besar di sini. Probability plus impact-nya 8, masih di level sedang. Lalu biaya listrik yang membekak untuk cooling sistem database. Di sini probability-nya yaitu 4, impact-nya yaitu 2. Lalu probability plus impact-nya 6, tingkatnya masih di level rendah. Nah, selanjutnya denda akibat pelanggaran keamanan. Untuk probability-nya yaitu 3, lalu impact-nya itu 4. Total dari probability plus impact-nya masih 7, levelnya masih di sedang. Lalu usia perangkat, di sini probability-nya termasuk sangat kecil, bukan sangat kecil, yaitu kecil. Lalu impact-nya di sini 3. 3 ini termasuk sedang. Lalu probability plus impact-nya 5. 5 di sini termasuk ke level yang rendah. Lalu selanjutnya R12, risiko kebanjiran, kebakaran, dan kerusuhan. Untuk probability-nya yaitu 3, impact-nya yaitu 4, untuk totalnya yaitu 7, masih di level sedang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pengendalian risiko. Untuk yang pertama R3, risikonya yaitu serangan hacker pada sistem perbankan. Dari probability X impact yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini didapatkan 5. Untuk strategi respon risikonya di sini kelompok kami memilih mitigate, lalu langkah konkret seperti backup rutin, firewall, pelatihan sumber daya manusia, kontrak dengan pihak ketiga, yaitu implementasi firewall berlapis dan IPS atau IDS, lalu penyerapan multifaktor authentication, selanjutnya enkripsi data transaksi dan nasabah, selanjutnya security awareness dan melakukan pelatihan pegawai untuk mencegah phishing. Lalu audit keamanan mencakup penetration test dan vulnerability test secara berkala. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya lanjutkan untuk penjelasan tentang rencana pengendalian risiko. Selanjutnya adalah risiko server down. Untuk skor probability impact-nya adalah 16, di mana 16 ini masuk ke tingkat keutamaan level 1 atau tinggi. Nah, untuk strategi respon risikonya di sini menggunakan avoid. Karena risiko ini memang masih bisa dicegah sebelum terjadi dengan langkah konkret pencegahan. Nah, bukan hanya dikurangi dampaknya saja. Kemudian untuk langkah konkretnya seperti yang pertama menerapkan server high availability, memasang UPS atau genset, dan monitoring health server secara rutin. Selanjutnya, kerusakan pada perangkat jaringan yang meliputi router atau switch. Nah, untuk skor probability kali impact-nya adalah 15. Nah, di sini masuk ke kategori level 2 atau sedang. Dan strategi respon risikonya sini menggunakan mitigate. Kenapa menggunakan mitigate? Karena risiko misalkan perangkat jaringan tidak dapat dihindari secara sepenuhnya, tapi bisa ditekankan probabilitasnya. Nah, mungkin dengan langkah konkret seperti pertama menyiapkan beberapa perangkat jaringan cadangan seperti router atau switch, dan melakukan monitoring kinerja jaringan dengan memanfaatkan tools-tools dan melakukan maintenance secara rutin. Ini risiko yang terakhir adalah server overheat. Untuk skor probability kali impact-nya adalah 15. Masuk ke kategori tingkat level 2 atau sedang.
Untuk strategi respon risikonya di sini menggunakan void karena server overhead ini dapat dihindari sepenuhnya melalui pencegahan teknis yang jelas dan lebih murah dibanding dampak kerugian jika risiko server overhead ini terjadi. Nah, untuk langkah konkretnya ini bisa dilakukan seperti pertama melakukan maintenance perangkat pendingin secara berkala, melakukan pemantauan suhu server berbasis IoT, dan menggunakan pendingin yang dibuat khusus untuk mendinginkan server. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam simulasi skenario. Berdasarkan analisis resiko yang sudah dilakukan sebelumnya, risiko paling kritis dan berbahaya adalah ketika seorang hacker berhasil melakukan serangan terhadap sistem yang dimiliki oleh Bank BSI. Baik serangan itu hanya berupa DDoS yang bertujuan untuk membuat server overload, hingga penanaman backdoor yang sangat berbahaya. Karena di sini, jika backdoor berhasil terpasang, maka seorang hacker akan memiliki semua akses keluar masuk terhadap sistem perbankan dan memungkinkan serangan-serangan lainnya seperti penanaman ransomware, phishing, dan trojan. Nah, di sini ada beberapa pemicu yang mungkin menjadi awal mulanya dari masalah seorang hacker yang dapat membobol sistem perbankannya. Di sini yang pertama ada seorang pegawai yang mengalami phishing, baik dari mengunduh file-file yang tidak terjamin keamanannya, hingga mengklik link-link dan membuka lampiran-lampiran yang ada di internet secara tidak teliti. Bisa juga seorang hacker menemukan kerentanan atau kelemahan terhadap sistem perbankan yang ada, sehingga hacker ini dapat memanfaatkan kerentanan ini. Nah, biasanya kerentanan ini dipicu karena sistem yang sudah lama dan tidak pernah melakukan patch. Lalu di sini yang ketiga, meskipun kecil kemungkinannya, akan tetapi ada juga ancaman dari dalam. Nah, maksudnya di sini bisa saja internal perusahaan atau pegawai yang bekerja di bank itu terlibat dalam tindak kriminal yang mungkin dilakukan. Nah, sedangkan untuk frekuensinya sendiri di sini, untuk kejadian seperti seorang hacker yang bisa membobol di sini itu cukup tinggi, terutama pada phishing atau credential attack. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk menunggu hingga pegawai melakukan kelalaian atau human error daripada masih harus menemukan kerentanan sistem. Sedangkan untuk penyebaran malware atau ransomware sendiri masih bisa dikatakan kecil ke sedang. Hal ini juga tergantung dengan keamanan sistem yang dimiliki oleh sistem perbankan Bank BSI sendiri. Nah, jika seorang hacker berhasil membobol dari sistem perbankannya, maka di sini pihak bank bisa melakukan rencana kontingensi atau disaster recovery plan. Untuk yang pertama di sini, mengisolasi sistem yang terdampak. Maksudnya di sini, tim keamanan IT harus bisa mengisolasi sistem yang terdampak. Hal ini dilakukan agar serangan bisa dikumpulkan di satu titik dan tidak meluas, sehingga akses ilegal yang dimiliki oleh penyerang bisa dihentikan dan membuat data serta transaksi yang berjalan itu masih tetap aman. Lalu di sini yang kedua ada menjalankan investigasi forensik. Nah, di sini melakukan investigasi forensik digital itu sangat diperlukan agar pihak serta stakeholder bank mengetahui bagian mana yang memiliki kerentanan sistem. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memperkuat keamanan sistem agar serangan yang memanfaatkan kelemahan sistem yang sama itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, jadi di sini menjalankan investigasi forensik digital itu sangat penting untuk evaluasi selanjutnya. Lalu di sini yang ketiga adalah melakukan komunikasi ke pihak yang berwenang dan nasabah. Maksudnya, pihak bank sendiri perlu berkomunikasi dengan regulator, contohnya seperti OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Pelaporan ini menunjukkan transparansi serta kepatuhan pada aturan perbankan. Selain itu, pihak bank perlu memberi informasi kepada masyarakat luas atau nasabah dengan tujuan agar potensi phishing dan tindak penipuan dapat dikurangi. Dan jika terdapat aktivitas yang tidak wajar, para nasabah di sini bisa langsung dapat memberitahu pihak bank secara cepat dan efisien. Nah, lalu di sini yaitu adalah mengaktifkan backup system. Nah, setelah semua di sini mengaktifkan backup system itu maksudnya adalah agar layanan bank seperti melakukan transfer atau yang lain-lain itu bisa tetap berjalan meskipun beberapa fitur atau sebagian sistem nantinya ini akan dimatikan terlebih dahulu karena
sistem yang dimatikan mungkin saja masih terkena korup atau masih terkena dampak dari seorang hacker. Nah, setelah semua hal yang ditangani ini, selanjutnya adalah pihak bank itu bisa melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perbaikan patch, melakukan monitoring, meningkatkan sistem keamanan, dan melakukan pelatihan atau edukasi kepada karyawan-karyawan yang ada agar kelalaian atau human error bisa sepenuhnya dihindari. Dan mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.